Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah kali ini hari Minggu 8 Agustus 2021, dan sesuai anjuran pemerintah karena saat ini Kabupaten Semarang masih masuk dalam PPKM level 4, maka kita masih harus mengikutinya secara online dari rumah atau tempat kita masing-masing. Tetapi biarlah ini tidak mengurangi semangat kita untuk datang dan beribadah pada Tuhan. Karena itu saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan mulai ibadah kita kali ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sabda awal, dengarkanlah firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur 37 ayat 5-6 yang menyatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dari sabda awal ini, Tuhan ingin agar kita menyerahkan hidup kita dan percaya kepadanya. Karena itu mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, saat pagi hari ku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Karena itu melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, Dia memberikan 10 hukum kepada kita yang terangkum dalam hukum kasih, di mana dinyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, hukum kasih itu ternyata harus dilakukan dengan sempurna. Namun kita sadar, kita seringkali gagal melakukan hukum ini dengan sempurna. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah menolong kami melalui waktu-waktu yang ada di depan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Namun Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak diimbangi dengan kehidupan kami, karena seringkali kami justru mengecewakan hati Tuhan melalui perkataan kami, perbuatan kami, bahkan tingkah laku kami yang tidak dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini dengan rasa sesal dan malu kami mau mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan, dan kami juga mohon pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan mau memberikan pengampunan bagi kami, sehingga kami dilayakkan untuk terus hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah pengampunan yang kami yakin Tuhan tetap sediakan bagi kami. Dan mampukanlah kami Tuhan, agar ke depan kami terus belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang seharusnya berbahagia. Mengapa? Karena ketika kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan kita mohon pengampunan dari Tuhan, maka Dia pasti mengampuni kita. Sebagaimana disampaikan dalam berita anugerah pengampunan dosa yang saya ambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Puji Tuhan, karena Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi Dia juga menutupi dosa kita, dan bahkan kesalahan kita tidak lagi diperhitungkannya. Karena itu mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Gita Bakti nomor 45, bait yang pertama dan yang ketiga. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah makin bersih, kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Dosamu diampuni, juga dilupakannya. Dosamu diampuni, juga dilupakannya. Sabda Tuhanmu, hai dengarlah, lihat padaku. Dosamu diampuni, dosamu diampuni,
dikasih oleh Tuhan, kita sangat bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Karena itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita melangkah ke depan yang saya ambil dari surat 1 Korintus 6 ayat 20 yang menyatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama orang percaya di seluruh dunia ini kita akan menyatukan hati kita dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Dan hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia tetap setia mau mendengar dan menjawab doa kita. Karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk menaikkan doa syafaat kita. Namun sebelumnya mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 bait yang pertama dan yang kedua. Menyatukan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, puji dan syukur pada kesempatan ini kami tidak hanya dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, namun Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Secara khusus kami tetap mau berdoa Tuhan untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami di tengah-tengah pergumulan yang masih terus dihadapi saat ini terkait dengan pandemi COVID-19. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, namun
kami melihat bahwa belum ada tanda-tanda kapan situasi ini akan berakhir. Karena itu Tuhan, kami tetap menyerahkan untuk pemerintah dalam memberikan, memikirkan kebijakan-kebijakan yang ada untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Baik itu melalui pembatasan kegiatan masyarakat maupun juga percepatan pemberian vaksin. Kami rindu supaya itu juga boleh berjalan efektif Tuhan, sehingga pada akhirnya pandemi ini boleh benar-benar berakhir dan kami juga boleh kembali hidup seperti sedia kala, dapat melakukan kegiatan yang ada dengan bebas. Terima kasih Bapa dalam surga, kami rindu supaya masyarakat Indonesia juga boleh ikut ambil bagian dengan mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya kami semua boleh merasakan kasih Tuhan dan boleh kembali menjalani kehidupan kami seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa secara khusus untuk gereja-gereja yang masih harus melakukan pelayanan secara online. Kami rindu supaya Tuhan juga memberkati, sehingga melalui pelayanan yang dilakukan juga boleh berjalan secara efektif. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Kinasi, baik di Getas, di Gentan, maupun juga Kadirejo. Kami rindu supaya Tuhan juga memberkati di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Karena tidak semua jemaat dapat mengikuti kegiatan ibadah secara online ini. Namun kami rindu supaya Tuhan juga tetap memberikan kekuatan bagi mereka, agar mereka juga boleh tetap menggantungkan hidup mereka, boleh tetap percaya kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Adi Yuswa yang ada di Jemaat Kinasi. Di tengah-tengah situasi ini kami rindu supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan secara fisik bagi mereka. Tuhan berikan perlindungan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih-Mu. Bahkan untuk pelayanan terhadap anak-anak, remaja, pemuda, dan ibadah yang secara online ini, biar itu juga boleh berjalan dengan efektif. Dan kami rindu itu boleh menolong jemaat-Mu untuk terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa agar situasi ini semakin membaik, sehingga dalam waktu ke depan kami kembali dapat melakukan ibadah offline dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah ibadah di gereja. Terima kasih Bapa dalam surga, dan saat ini kami tetap berdoa untuk hamba Tuhan, untuk majelis yang ada di Jemaat Kinasi ini. Biar Tuhan yang menolong, memberkati kami di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Biarlah semuanya apa yang ingin kami lakukan di dalam program-program pengembangan gereja ini segera dapat kami lakukan dengan efektif. Karena itu Tuhan, kami rindu supaya situasi pandemi ini juga boleh segera berakhir. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tentu di tengah-tengah situasi ini ada banyak mengalami pergumulan, baik dalam kesehatan mereka maupun juga secara ekonomi. Kami rindu supaya Tuhan juga menolong, memberkati. Tuhan memulihkan kami, Tuhan memulihkan kesehatan kami, Tuhan memulihkan ekonomi dari jemaat-Mu, sehingga kami semua boleh merasakan kasih-Mu dan dapat melalui masa-masa sulit ini oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berada di perantauan. Biarlah Tuhan juga tetap menolong, memberkati mereka, sehingga mereka juga dalam tugas tanggung jawab mereka juga boleh tetap merasakan pertolongan Tuhan, dan mereka boleh tetap semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah rangkaian doa kami, dan kami yakin Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab kali ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat 41 sampai ayat 51.
Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Namun sebelum kita membaca dan membuka firman Tuhan ini, mari kembali kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan juga masih mau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan bagian firman-Mu ini, biarlah Tuhan menolong kami untuk kami. Tuhan bukakan pikiran kami, Tuhan berikan hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat 41 sampai 51 menyatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41 sampai 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kali ini, dan berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan ini di dalam hati dan kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini adalah pemberian atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apakah ada di antara ibu bapa dan saudara yang lahir dan hidup di tengah-tengah dunia ini karena diberi kesempatan memilih oleh Tuhan? Saya berani pastikan bahwa tidak ada seorang pun. Karena kita tidak dapat memilih atau minta untuk dilahirkan dan kemudian hidup di dunia ini. Bahkan kita perlu sadari bahwa kita dilahirkan dan hidup saat ini itu juga bukan suatu kebetulan atau suatu keberuntungan. Kita dilahirkan dan hidup di dunia saat ini itu semua merupakan inisiatif, kehendak, dan juga rencana dari Tuhan. Namun sayangnya, sejak manusia jatuh dalam dosa, kita semua itu dilahirkan dan diizinkan hidup di tengah-tengah dunia ini, akhirnya masuk dalam kelompok orang yang berdosa, yang mengakibatkan suatu saat kita semua akan kehilangan hidup itu
dan akan mengalami apa yang dinamakan dengan kematian. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, karena apa? Karena itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa dan memberontak kepada Allah, Allah itu tetap mengasihi manusia. Karena itu melalui bacaan kita dan di bawah tema Kristus Sang Kehidupan, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, Kristus Sang Kehidupan dan apa yang telah dilakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa dan siapa yang dimaksud dengan Kristus dalam bacaan kita kali ini? Dalam ensiklopedia bebas yaitu Wikipedia, kata Kristus itu diterjemahkan dari bahasa Yunani Christos atau dari bahasa Ibrani Mashiach atau lebih kita kenal dengan Mesias. Itu berarti yang diurapi Allah. Lalu siapa yang dimaksudkan Kristus di sini? Tentu saja Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu telah dipilih Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan nama itu memang pada akhirnya melekat pada diri Tuhan Yesus, sehingga seringkali kita menyebutnya dengan sebutan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Akulah roti hidup. Pada zaman itu, roti biasanya digunakan untuk memuaskan atau mengenyangkan bagi orang-orang yang lapar. Roti itu sangat bermanfaat karena memiliki sifat yang awet dan juga tahan lama. Sehingga pada masa itu, orang selalu membawa roti sebagai bekal yang paling praktis, tetapi dapat memuaskan dan mengenyangkan, apalagi ketika mereka berada dalam perjalanan. Roti itu akan memberikan kekuatan dan juga kehidupan kepada mereka. Tetapi jemaat dikasihi oleh Tuhan, tentu saja setelah makan roti biasa itu, maka ada waktunya orang yang memakannya akan kembali menjadi lapar lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hal yang sangat menarik ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Bahkan kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi itu, setidaknya ada 3 kali Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Walaupun kita melihat bahwa orang-orang yang hadir pada waktu itu banyak yang bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus pertama kali menyatakan bahwa Dia adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus tetap saja mengulangi pernyataan itu. Bahkan dalam bacaan kita, setidaknya 2 kali lagi Tuhan Yesus mengungkapkannya. Dan tentu saja ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada penekanan dan penegasan penting yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak yang hadir pada waktu itu, juga kepada kita semua saat ini. Apa maksudnya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar dapat memuaskan atau mengenyangkan kita secara rohani, tetapi Tuhan Yesus ingin mengungkapkan bahwa Dialah sang kehidupan itu, Dialah sumber kehidupan itu. Dan sebagai sang kehidupan dan sumber kehidupan itu, tentu saja Tuhan Yesus juga dapat memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya tidak mudah untuk datang kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai sang kehidupan. Ada tantangan yang kita perlu siap untuk menghadapinya. Apa saja tantangan itu? Saya mencatat setidaknya ada 2 tantangan untuk percaya dan menerima Kristus sang kehidupan. Yang pertama,
tantangan untuk lebih mementingkan kehidupan secara jasmani daripada secara rohani. Inilah yang terjadi dalam bacaan kita kali ini. Kita tahu bahwa ketika orang banyak ini datang mencari dan mendapatkan Yesus, itu bukan dalam kaitan mereka haus dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka datang bukan agar dipuaskan dan dikenyangkan secara rohani, tetapi mereka mencari dan mendapatkan Yesus karena sebelumnya Tuhan Yesus melakukan mujizat dan memberikan mereka makan roti. Saat itu mereka dipuaskan dan dikenyangkan dengan roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mereka mencari dan mendapatkan Yesus kali ini, mereka kembali ingin menyaksikan dan mendapatkan hal yang sama. Karena itulah Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus mengingatkan mereka betapa pentingnya bagi mereka untuk tidak hanya mementingkan kebutuhan hidup secara jasmani. Karena pada akhirnya mereka pasti akan lapar lagi. Karena semuanya itu pada akhirnya dapat lenyap dalam sekejap. Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk lebih mementingkan kebutuhan hidup rohani yang sifatnya kekal. Lalu tantangan yang kedua adalah untuk percaya dan mengimani Kristus, sang kehidupan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang banyak yang mendapatkan Yesus telah melihat secara langsung bagaimana Tuhan Yesus memuaskan dan mengenyangkan mereka dengan memberi mereka makan roti yang berasal dari 5 roti dan 2 ikan yang tersedia pada waktu itu. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, sehingga 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk mereka semua, yang dikatakan ada sekitar 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi perlu kita ingat juga bahwa sebelum Tuhan Yesus memberi mereka makan itu, Tuhan Yesus juga sudah memberikan kesaksian tentang dirinya. Namun ternyata semua yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak serta-merta membuat orang banyak itu menjadi percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ketika Tuhan Yesus menegur dan mengingatkan mereka, mereka malah bersungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita pun seringkali tidak mudah bagi kita untuk sungguh-sungguh percaya dan mengimani Kristus sang pemberi kehidupan. Ini merupakan tantangan yang perlu kita cermati dalam kehidupan kita. Situasi yang terjadi di sekitar kita atau bahkan situasi yang menimpa diri kita sendiri itu seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk sungguh-sungguh dapat percaya bahwa Kristus yang adalah roti hidup itu dapat memuaskan dan mengenyangkan kita tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun hidup ini merupakan pemberian dan anugerah Tuhan, namun dari bacaan kita perlu tahu bahwa kita perlu meresponi dengan melakukan beberapa hal terkait dengan Kristus sang pemberi hidup itu. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita perlu mendengar dan menerima serta datang kepada Kristus sang kehidupan. Dalam ayat 45 bacaan kita kali ini, Tuhan Yesus sendiri menyebutkan, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Orang Yahudi dalam bacaan kita tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak juga mau menerima, apalagi mau datang kepada Kristus, sang kehidupan itu. Kedatangan mereka pada waktu itu hanya untuk dapat kembali menikmati roti seperti yang Tuhan Yesus sudah berikan sebelumnya. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima, dan tidak mau datang kepada Yesus?
karena mereka tidak melihat Yesus sebagai sang kehidupan. Mereka masih melihat Yesus sebagai anak Yusuf dan Maria yang mereka kenal. Mereka juga hanya terfokus pada roti secara jasmani. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus ternyata bukan sekedar anak Yusuf, tetapi dialah sang kehidupan. Dialah yang dapat memberikan kehidupan kekal kepada kita. Dan dia hanya ingin kita mau mendengarnya, menerima, dan bahkan mau datang kepadanya. Itu yang perlu kita lakukan. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita perlu percaya kepada Kristus sang kehidupan itu. Dalam ayat 47 bacaan kita, Tuhan Yesus sendiri menyebutkan, barang siapa percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata percaya atau dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata pisteu. Kata ini memiliki arti percaya kepada atau mempercayakan kepada. Sehingga dalam bagian ini dapat kita pahami, percaya dimaksud adalah percaya kepada Tuhan atau mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dengan demikian, kalau kita katakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka itu artinya kita menyerahkan atau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini sama seperti seorang anak kecil yang mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada orang tuanya. Misalnya ketika dia menyeberangi jalanan yang ramai, orang tua akan menuntun dia dan anaknya akan percaya bahwa dia akan sampai di seberang dengan selamat. Kata pisteo ini juga merupakan bentuk aktif. Ini dapat dipahami bahwa percaya yang dimaksud bukan hanya percaya sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu dia percaya, sewaktu-waktu tidak percaya. Bukan itu. Tetapi bentuk aktif ini menunjukkan bahwa percaya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah terus-menerus percaya kepadanya. Sehingga dapat disimpulkan, kalimat barang siapa percaya di sini harus dipahami barang siapa yang terus-menerus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kristus sang kehidupan ingin agar kita terus percaya dan terus mempercayakan hidup kita kepadanya dalam keadaan dan situasi apapun. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar untuk senantiasa percaya dan menerima Kristus sang kehidupan itu dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan cara itulah kita akan kembali mendapatkan hidup kita yang sudah hilang oleh karena dosa. Bahkan hidup yang disediakan Kristus sang kehidupan itu bukan lagi hidup yang fana, melainkan kehidupan yang kekal. Sehingga sekalipun secara fisik kita tidak bisa menghindari kematian di dunia ini, tetapi setelah itu Allah akan memberikan hidup yang kekal kepada kita jika kita sungguh-sungguh mau percaya dan menerima Kristus sang kehidupan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Nya ini dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk bagian firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Biarlah firman-Mu ini sungguh menjadi kekuatan bagi kami. Hamba-Mu yang sudah selesai berbicara, biarlah Tuhan juga menolong dan biarlah Tuhan melanjutkan untuk memberikan penjelasan, memberikan pemahaman bagi jemaat-Mu, sehingga pada akhirnya firman ini benar-benar boleh dipahami dan dapat dilakukan untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu begitu baik bagi kita. Dia setia untuk memberkati kehidupan kita. Karena itu, sebagai tanda ucapan syukur kita, mari kita ungkapkan dengan memberikan persembahan guna mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan
dengan mengingat firman Tuhan dari Injil Matius 5 ayat 23 dan 24 yang menyatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dan sambil memberikan persembahan, mari kita pujikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bawa persembahanmu. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kita kembali berdoa menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan berlimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersyukur karena Tuhan juga masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat memberikan persembahan ini sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Engkau juga sudah berikan pada kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah memberikan bagi Tuhan, bahkan setiap kami yang kali ini belum dapat memberikan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, melimpahkan berkat-Mu pada kami semua, sehingga dalam waktu-waktu ke depan kami dapat memberikan yang lebih baik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati majelis yang akan mengelola berkat-Mu ini, biarlah Tuhan berikan hikmat, sehingga pada akhirnya berkat ini dapat digunakan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa persembahan ini, di mana Tuhan Yesus juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan. Dan ingat, pandemi ini belum usai, karena itu jangan pernah kendor untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan tentu saja menjaga pola hidup sehat. Sayangi diri Anda, keluarga Anda, dan juga masyarakat di sekitar Anda. Akhirnya saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini dengan damai sejahtera. Dan arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita kali ini dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Gita Bakti nomor 65, bait yang pertama dan yang kedua. Kala hidupku sepi dan mencekam, kawan sejati ku harapkan. Suara Tuhan ku dengar, ku bersamamu. Janganlah takut, janganlah bimbang, percayalah. Takkan sendiri lagi, takkan pernah. Buka hati untuk Tuhanku. Air mataku lenyap, rasa takut hilanglah. Ku takkan sendiri lagi, takkan pernah. Bila kau merindukan kawan dekat, Yesus sahabat menunggumu. Datang saja padanya, Juru Selamatmu. Ia setia, kau sahabatnya, percayalah. Ku takkan sendiri lagi, takkan pernah. Buka hati untuk Tuhanku.
menyala, ku takkan sendiri lagi, takkan pernah. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi Baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera. Terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi Baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi